Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan ya dengan topik berbelas kasihan. Nah, saudaraku, oleh firman kita sudah diajar bagaimana produk orang percaya atau identitas orang percaya adalah melakukan perbuatan baik. Ya, di mana perbuatan baik itu tidak sekedar tidak merugikan orang, tidak melanggar hukum, tetapi perbuatan baik itu membantu, menolong, meringankan, memberi solusi bagi orang lain. Ya. Jadi sesungguhnya Tuhan mengajar kita untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang dan garam, itu selalu ada upaya, ada energi, ada bayar harga yang diajarkan Tuhan untuk selalu kita lakukan, sehingga apa yang kita lakukan itu tergantikan sendiri oleh Tuhan. Ya. Nah, di 2 Timotius 3 ayat 17, firman Tuhan itu mengatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, katanya, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi artinya ketika menjadi orang percaya, Tuhan itu sudah menyematkan, Tuhan sudah menanamkan satu tools, satu fitur dalam diri orang percaya, yaitu perbuatan baik. Artinya ketika di dalam diri orang percaya sama sekali tidak menunjukkan apa yang seharusnya ada, itu tidak bisa disebut sebagai manusia kepunyaan Allah. Jadi manusia kepunyaan Allah itu tentu relasinya erat atau itu ditunjukkan dengan perbuatan baik di dalam kehidupannya. Nah, kita melihat lebih dalam mengenai motivasi mengapa seseorang itu harus berbuat baik, ya. Kita mengakui di dunia ini banyak perbuatan baik, tetapi kalau dilihat dari motivasinya, Bapak Ibu Saudara, ada motivasi yang tidak benar. Ya, kita tidak akan bahas ada motivasi yang benar, tapi ada motivasi yang berkenan bahkan sempurna di mata. Nah, tentu ketika firman mengajarkan kita untuk berbuat baik, motivasinya harus benar. Apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita yang mendorong untuk kita melakukan perbuatan baik, itu sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Nah, seperti apa motivasi yang berkenan itu? Kita akan atau kita bisa menyelidiki firman seperti yang Tuhan lakukan ketika Ia melakukan perbuatan baik. Di situ banyak firman yang mengatakan bahwa dengan belas kasihan, ya, dengan belas kasihan di dalam hatinya, maka Tuhan melakukan perbuatan baik. Ya. Jadi setelah kita belajar dengan belas kasihan itu seseorang tidak hanya berani berkorban, tetapi dia berani lebih jauh melakukan sesuatu yang jauh lebih besar resikonya, melakukan sesuatu yang terbaik, dan lain sebagainya. Ya, jadi perbuatan baik itu yang dilakukan dengan motivasi yang benar, motivasi yang dari Tuhan, pasti nilainya berbeda, pasti kualitasnya berbeda. Gitu ya. Misalnya di Matius 9 ayat 11 sampai 13. Ya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Di ayat 11 ini sebenarnya murid-muridnya semacam diprotes oleh banyak orang.
Kalau gurumu itu mempunyai satu posisi di hadapan manusia yang cukup bagus, dia mengajarkan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Allah, tetapi kenapa pada saat ini dia memutuskan untuk ada di tengah-tengah orang berdosa? Ya. Dia akan menghancurkan namanya sendiri, dia akan dipandang rendah oleh orang lain, gitu ya. Tetapi ayat 13 di sini firman Tuhan mengatakan, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, belas kasihan. Jadi dengan belas kasihan itu yang mendorong Tuhan berani mengambil resiko apapun. Dengan belas kasihan Tuhan bisa memutuskan sesuatu bagaimana dia akan mengerjakan perbuatan baik, sekalipun bagi orang lain itu tidak familiar, itu justru merendahkan dirinya sendiri. Itu justru sesuatu yang merugikan bagi pandangan orang, gitu ya. Jadi kita melihat bagaimana kuasa belas kasihan ada di dalam diri seseorang, itu yang sanggup melakukan perbuatan baik yang nilainya sangat berbeda dibanding perbuatan baik yang lain. Ya. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan sudah melayani mereka dengan firman, pada akhirnya muncul belas kasihan. Muncul satu gerakan hati Tuhan di dalam diri Tuhan untuk melakukan perbuatan besarnya, untuk melakukan perbuatan baiknya kepada banyak orang. Ya, Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Itu pun dilakukan Tuhan terhadap saudara dan saya. Dia berani membayar harganya. Dia berani meninggalkan tahta kemuliaan. Bahkan dia berani melepas kasih Bapa pada saat itu untuk mengambil satu risiko yang paling besar dalam dirinya. Pendorongnya adalah belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa belas kasihan itu ternyata merupakan aspek penting bagi gerejanya untuk mengambil bagian di dalam karya keselamatan Tuhan. Ya. Tanpa belas kasihan, sesungguhnya program yang kita canangkan itu hanyalah program-program yang akan dinilai secara statistik, itu hanya satu gerakan yang lahir dalam diri manusia untuk mempertahankan nilai hidupnya sendiri, tetapi dengan belas kasihan justru kita akan melihat pekerjaan Tuhan nyata di dalamnya. Yudas 1 ayat 22-23, di sini jelas sekali bahwa belas kasihan itu merupakan satu aspek terpenting kenapa gereja Tuhan melakukan pekerjaan Tuhan. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Jadi tahapan pertama untuk melakukan kerjaan Tuhan bagi banyak orang karya keselamatan itu adalah belas kasihan di dalam hati kita. Kemudian selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah bagian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi di sini jelas sekali fungsi belas kasihan yang harus ada di dalam gereja Tuhan sebelum melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Di firman pagi ini kita diajarkan bahwa belas kasihan itu menunjukkan pemahaman mendasar tentang kebenaran yang ada di dalam hati orang percaya. Jadi ketika seseorang didorong oleh belas kasihan, kita sudah meyakini bahwa itu adalah nilai yang benar, bahwa itu adalah kehendak Allah yang benar, bahwa itu sesuatu yang dimaui oleh Allah, ya, berupa belas kasihan yang ditaruhkan dalam hati kita. Kemudian orang itu baru menggerakkan hidupnya
untuk melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara kita belajar untuk memperbarui setiap motivasi atas hidup kita sehingga di dalam diri kita akan melahirkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, mari kita mulai berdoa.